contoh orang-orang yang memulai profesi ini sampai di titik ini. Di sana ada tentunya semua orang udah tahu juara 1 The Cuts Indonesia, Mistia, ditepuk tangan, sudah datang. Ada Asep Lopang, tepuk tangan buat Asep Lopang. Nanti kita bisa sharing juga dengan mereka bagaimana mereka menjalani prosesinya sampai sejauh ini, dan tentunya cerita yang luar biasa dari Asep Lopang hasil dari kompetisi-kompetisi. Dan besok di bulan Oktober adalah penentuan bahwasanya Asep Lopang ini lagi ada dalam penilaian ya, peninjauan untuk sebagai peserta Asia Barber Legend di Singapura. Beliau adalah hasil dari kompetisi-kompetisi ini. Nah, saya harap nanti juga akan ada juga di kota Tasik ini yang betul-betul bisa membawa nama yang harum untuk kota Tasik. Tepuk tangan buat teman-teman semua. Baik, biar lebih santai ya, saya duduk nggak apa-apa ya. Untuk memulai bagaimana kita paham tentang dunia rambut, kita harus mengerti juga basic. Artinya basic itu dasarnya. Kita harus paham bagaimana kita menentukan model apa, gaya apa yang akan kita buat. Karena nggak sedikit juga banyak orang-orang yang bisa menggunting rambut tapi belum paham. Artinya di sini saya mau berbagi bagaimana saya dan teman-teman yang terdahulu itu mencari tahu dengan keadaan atau kondisi yang memang tidak seperti sekarang. Kalau sekarang saya akui teman-teman yang saat ini melakukan atau ada di industri ini itu luar biasa canggih-canggih karena media informasi yang sudah terbuka. Kita bisa lihat dari medsos seperti Instagram, TikTok dan sebagainya. Itu teman-teman bisa lihat di situ. Tapi kita juga paham bahwasanya mendapatkan ilmu dari media tadi itu tidak mendapatkan sepenuhnya yang kita dapatkan. Tentunya kita harus lebih dalam lagi, bertemu, bahkan sering berdiskusi dengan orang-orang yang sudah melakukan ini sebelumnya. Ada dua hal yang paling penting kita harus pahami bahwasanya di dunia rambut ini kita ada di dua era, artinya era klasik dan era modern. Apa yang disebut klasik, apa yang disebut modern, itu bersangkutan dengan gaya rambut. Begitu banyak teman-teman pasti menentukan ini gayanya klasik atau ini gayanya modern. Dan ini akan bersangkut paut dengan nanti kategori dari battle. Coba saya ingin tahu berapa banyak peserta yang akan mengikuti battle nanti. Angkat tangan atau angkat tangan. Luar biasa ya, antusiasnya. Ini hal yang pertama kali di Tasik. Tapi saya senang dengan peserta yang ada ini. Intinya di masa-masa kita memulihkan ekonomi, tapi teman-teman masih mau untuk mencari ilmu, dan itu adalah kewajiban kita. Dan saya di sini juga teman-teman yang ada di sana itu akan memberikan, membimbing teman-teman semua di sini. Dan saya tahu teman-teman juga di sini pastinya sudah paham semua, mungkin juga sudah bisa semua, dan mungkin juga saya akan mendapatkan ilmu juga dari teman-teman semua. Tentunya nanti dari pertanyaan-pertanyaan yang akan teman-teman siapkan. Oke, sebelumnya saya akan kasih tahu bahwasanya di era ini profesi yang paling bisa bertahan sampai entah kapan, tentunya yang saya pikir adalah profesi tentang barber. Karena beberapa profesi sudah banyak yang hilang. Teman-teman pasti paham itu. Dan tidak perlu saya sebutkan contohnya. Tapi menggunting rambut itu adalah, dan sampai sejauh ini belum bisa tergantikan oleh yang namanya robot.
Jadi teman-teman di sini yang mempunyai skill ini itu harus merasa bangga, bersyukur, karena keahlian ini hanya dimiliki orang-orang yang mau berproses, orang-orang yang mau belajar dengan tekun, karena skill ini tidak gampang. Selain kita harus bisa, kita harus paham. Setelah paham, kita harus menjadi profesional. Teman-teman sudah merasakan, teman-teman sudah lihat, teman-teman sudah mendapatkan informasi bagaimana profesional barber, hairdresser, hairstylist yang ada di luar sana. Itu adalah menjadi contoh teman-teman untuk bagaimana saya harus mengejar sampai titik itu. Teman-teman nggak hanya cukup saya bisa udah selesai. Saya berharap di Indonesia, khususnya kita ini, kalau kita melihat data di Asia Tenggara deh, jangan bicara dunia. Profesi barber yang masih penghasilannya masih di bawah rata-rata itu adalah Indonesia dan India. Sementara kalau kita bicara Malaysia, Singapura, mereka yang berprofesi di bidang ini itu mereka sudah setara dengan para artis-artis. Makanya beberapa hal di dunia fashion kita sepertinya Teh Elis itu dibilangnya make up artis, tukang tato dibilangnya tato artis. Bukan berarti artisnya yang kita kerjain, tapi kita adalah sebagai artis, kita adalah sebagai pekerja seni gitu. Nah, untuk mencapai titik kita sebagai seniman itu, kita bukan hanya sekedar bisa. Kita harus dibekali oleh dasarnya, landasannya, sama seperti beberapa pelukis-pelukis dunia, Leonardo da Vinci, ya, Michelangelo. Sebelum mereka membuat sebuah karya yang memang tidak bisa dipahami oleh orang awam, mereka sudah mempelajari basicnya, mereka sudah mempelajari dasar-dasarnya. Sama seperti kita pun yang saat ini teman-teman, kadang-kadang saya suka main ke barber-barber, ke pangkas-pangkas gitu kan. Apalagi keadaan saya saat ini sudah tidak seperti dulu, botak kan, dulu kan gimbal. Mereka sudah tahu siapa saya. Tapi kadang-kadang dengan begini saya bisa nyaru. Saya ke tempat teman yang orang nggak kenal saya pengen tahu bagaimana mereka, sejauh mana mereka tahu tentang industri ini. Dan ternyata dengan penampilan yang eye-catching di shopnya, mereka tidak paham sejauh mana profesi ini. Salah satu contoh kita yang paling simpel adalah menentukan model-model rambut. Mana yang klasik, mana yang modern. Yang klasik dibagi berapa banyak, yang modern pun ada berapa banyak gitu. Ada yang seperti itu, tapi saya yakin di Tasik sudah oke ya, karena dekat Garut, kan Garut gudangnya. Nah, malam juga ngobrol sama teman-teman, kalau Tasik ini juga banyak menghasilkan barber-barber yang saat ini pun berkaryanya di luar Tasik, banyak yang di Jakarta, banyak yang di Bandung gitu kan. Nah, saya berharap teman-teman yang ada di Jakarta, yang ada di Bandung, yang lebih melihat keadaan kota-kota metropolitan sana bisa membawa culture fashion di Tasik. Gitu. Saya yakin dengan media informasi ini, orang-orang awam itu sudah pasti melihat dari medsosnya gaya-gaya rambut. Nah, teman-teman yang ada di sini harus betul-betul menguasai bagaimana mengedukasi masyarakat juga. Kita yang saat ini belajar, kita pun harus bisa mengajarkan juga pada masyarakat, biar masyarakat paham. Untuk apa? Tentunya ini untuk bagaimana kita mempunyai nilai yang lebih. Ketika kita punya nilai lebih, berarti kita punya harga. Kalau harga kita sudah bisa sesuai dengan yang kita inginkan, tentunya salary kita, pendapatan kita pun sesuai seperti yang kita inginkan. Akhirnya kita menjalani pekerjaan ini secara happy, secara enjoy, tidak dengan tekanan. Banyak teman-teman yang merasa skillnya sudah bagus, hasil guntingannya udah oke, tapi ngerasa kerja gua sudah betul-betul detail, bagus ini, tapi dibayar murah. Pasti banyak ini yang teman-teman rasakan. Nah, bagaimana caranya?
Bagaimana caranya kita punya karya ini dapat nilai yang lebih dan kita percaya diri untuk memberikan harga. Tentunya kita bukan hanya jual barang, gitu kan. Nggak sedikit orang yang memang ada salah satu contoh, ada penjual handphone yang dua-duanya jualan Android atau iPhone. Satu orang jualan iPhone, Pak ini harga saya 1 juta. Yang ini dengan merek yang sama, spek yang sama, yang ini 2 juta. Sales yang pertama itu hanya bilang, Pak saya jual handphone ini 1 juta. Sales yang kedua, Pak kalau Bapak menggunakan handphone ini dengan spek ini, menerangkan apa yang ada, software apa yang ada di dalam handphone itu, customer itu akan memilih handphone yang ini. Karena apa? Karena si salesnya meyakinkan. Begitupun dengan kita. Ketika kita datang, klien kita datang, kita memberikan satu pandangan dengan apa yang kita lihat dan kita coba untuk memantaskan. Nggak sedikit customer itu pada bingung, mau digunting rambut model apa, gaya apa. Nah kita sebagai barber, kita harus paham. Kita nggak pernah tahu siapa yang ada di balik pintu shop kita itu mengetuk pintu kita untuk masuk, kita nggak pernah tahu siapa dia. Tapi kita akan paham sekilas ketika kita melihat tampilan pertama dia datang, pakaian yang dia pakai, aksesoris yang dia pakai, sampai ke bawah dari ujung ujung rambut sampai ujung kuku, itu kita harus sudah baca bagaimana karakter orang-orang ini, dan kita akan bisa mengarahkannya. Tentunya ini ada pelajarannya. Mungkin di sini beberapa teman sudah pernah belajar tentang 4 hal karakter manusia, 4 karakter yang paling mendasar. Itu kita harus belajar. Nah, di sini artinya kita belajar softwarenya, soft skillnya. Selama ini teman-teman di sini semua pasti hard skillnya sudah oke, saya yakin. Karena tadi dari beberapa orang yang ikut untuk battle itu tentu sudah mempersiapkan skillnya dong. Secara hard skill, saya yakin teman-teman sudah oke. Nah nanti diuji oleh para judges yang ada di situ, bagaimana mereka akan bertanya tentang apa yang teman-teman lakukan, model apa yang akan dibuat, pola seperti apa yang dimulai, gitu ya. Itu kita penting. Jadi secara garis besar, kalau kita motong rambut itu adalah prakteknya. Tapi ketika kita menjual produk kita, itu adalah teorinya. Jadi teori dan praktek ini harus jalan, harus seimbang. Jangan orang tahu prakteknya, tapi tidak kenal teorinya. Begitupun sebaliknya. Nggak sedikit juga orang banyak tahu teorinya dengan membaca, dengan lihat pelajaran-pelajaran di media sosial. Teorinya tahu, tapi prakteknya juga kosong. Tapi ketika kesempurnaan itu terjadi, ketika teman-teman mengerti bagaimana cara kerjanya secara prakteknya, begitupun bagaimana menerangkan apa yang dikerjakannya, itu baru perfect. Nah di sini kita akan belajar, kita akan mengulang-ulang. Belajar adalah proses mengulang. Belajar itu nggak bisa sekali selesai. Sama seperti kita dulu waktu sekolah. Pergi berangkat sekolah, pulang ke rumah dikasih PR. Artinya untuk mengulang. Bagaimana kita harus menjadi seorang yang betul-betul merekam apa yang kita dapat. Kita harus ulang, dan ulang. Disitulah artinya belajar. Ya, jadi teman-teman di sini ketika nanti, saya harap nih keren nih orang-orang yang bawa buku untuk ditulis. Itu bukan hanya ditulis, besok dipelajarin juga. Dari situ ketika kita sudah punya landasannya, baru kita akan bisa berinovasi. Sehingga inovasi kita nggak salah. Sama seperti pelukis tadi, mereka sudah hatam tuh dasarnya, sampai dia sudah berkarya dengan aliran-aliran yang mungkin orang awam nggak paham apa itu abstrak, apa itu imperialisme, atau itu semuanya sama seperti kita. Nanti bahkan kita bisa memberikan nama satu model. Gitu. Bagaimana kalau di Eropa sana, hairdresser itu begitu kreatif karena mereka dipengaruhi 4 musim, sehingga di setiap musim mereka harus berpikir, musim ini bagaimana kita mengeluarkan gaya rambut seperti ini, baju seperti ini.
Itu 4 musim, jadi dalam setahun mereka mengadakan pagelaran 4 kali. Bayangkan, di Indonesia 2 musim. Jadi kita selalu kalah akan kreativitasnya. Karena mereka mendapatkan pressure, tekanan. Mereka berkumpul membicarakan bagaimana kita akan show besok. Di kita setahun sekali. Dulu zamannya saya di Jakarta, di JCC, Cosmo Beauty. Nah mungkin Telis kan orang MUA, pasti dia merasakan itu. Hanya setahun sekali mendapatkan satu bocoran model yang akan ngetren, gitu kan. Sebenarnya model-model yang akan viral, ngetren itu dipengaruhi dari banyak sisi. Tentunya sisi entertain yang paling berpengaruh. Seperti sekarang kita tahu model-model lagi didominasi oleh model-model Korea. Karena apa? Karena budaya-budaya Korea yang lagi masuk saat ini. Dan apakah kita harus ikut? Tentu untuk mengikuti pasar kita harus ikut. Namun jangan sampai kita hilang ciri khas kita sebagai orang Indonesia. Bagaimana kita mencoba untuk punya karakter, punya jati diri, gitu. Kita harus tetap simpen karakter kita. Kita ngikutin pasar ketika memang pasar meminta, tapi kita pun harus jangan terbawa arus terus. Kita harus punya satu hal yang memang mencirikan bahwasanya itu kita. Ini saya. Gua akan bikin karya yang beda, menembus batas lah istilah. Jangan kita ikutin pasar terus sehingga otak kita mati. Kita tidak bisa berimprovisasi. Itu jangan teman-teman semua. Nah, bagaimana untuk bisa berimprovisasi tadi? Nah, kita paham. Oke, kita teman-teman yang ada catatan tulis ada 2 gaya yang mendasari di dunia rambut, yaitu gaya klasik dan modern. Apa itu klasik? Klasik adalah sesuatu baik subjek atau objek yang ada pada zaman dahulu yang mempunyai sebuah nilai intrinsik. Ini secara teori ya, secara terminologi, dan keluar di zaman sekarang, dan itu klasik. Berangkat ke gaya rambut, apa aja sih gaya klasik nih? Salah satu contoh, ada yang bisa jawab gaya klasik? Coba sebutkan model rambut klasik. Mandarin, oke. Mulet, oke. Terus comeback bagi ya, skorem punya. Oke, nah itu adalah improvisasi seperti tadi gaya Mandarin. Sebenarnya di dalam kamus gaya atau model rambut itu nggak ada model rambut Mandarin, karena kita aja yang nggak tahu, klien tidak tahu, customer pun tidak tahu, gitu kan. Akhirnya gaya Mandarin si klien cuman oh ya siap, karena kita memang ada di bidang jasa. Akhirnya kita apapun yang klien minta pasti kita bilang siap walaupun kita nggak tahu. Dan disinilah kita harus coba memberitahukan ke mereka kalau kita adalah seorang barber yang profesional, kita barber yang punya knowledge. Kita harus berani untuk bilang, oh iya Pak, ini kalau zaman dulu mungkin zamannya Bapak ini Mandarin gitu. Tapi saat ini udah nggak ada. Alhamdulillahnya kami di sini, barbershop kami ini sudah belajar dan ternyata ini bukan model Mandarin Pak. Nah, kita harus bisa, kita harus berani untuk itu. Sehingga mungkin klien yang open minded, dia akan merasa berterima kasih sudah dikasih pengetahuan juga, sehingga dia nggak nanti kedepannya nggak dibilang norak atau so tau ya Pep ya. Ini luar biasa, ini selalu ikut setiap workshop. Oke, tadi klasik sudah. Contohnya yang paling fenomena gaya klasik itu pompadour. Oke ya, pompadour. Ada yang tahu kenapa dibilang pompadour? Jambul ke atas. Jambul ke atas. Sejarahnya pompadour. Siapa yang memviralkan saat itu pompadour? Nah, kita harus paham itu. Gitu. Terus cocoknya di rambut karakter seperti apa pompadour itu?
produk apa yang akan dipakai ketika kita mendapatkan satu kesulitan. Oh, kita dapat rambut yang keriting nih gitu kan, tapi mereka pengen gaya pompadour. Bagaimana prosesnya itu kita sebagai barber itu kita harus mengerti itu, kita harus paham itu. Sama seperti bengkel motor ya kan, lay kan, apa juga dia bisa diakalin, bisa. Nah, kita pun sama seperti itu. Nah, makanya kita harus dibekali dengan pengetahuan tentang produk styling, alat styling gitu loh, prosesnya. Oke, pompadour tadi adalah dari Madame Pompadour, seorang nyonya besar Prancis. Yang memviralkannya adalah cowok, Elvis Presley. Nah, buat teman-teman yang peserta Battle Barber, itu hal yang penting. Itu adalah menjadi nilai. Seseorang tahu, mau bikin apa? Bikin gaya pompadour. Pompadour itu apa? Terangin begini. Jadi akan senang dan dia akan punya nilai. Oh, berarti ini barber punya pengetahuan yang bagus. Berarti artinya dia serius ada di profesi ini. Dia serius ada di profesi ini. Nah, makanya teman-teman itu akan terlihat keseriusannya. Bagaimana mencapai titik tertinggi di profesi ini, itu akan terlihat di situ. Seandainya teman-teman punya kesempatan bertemu dengan para petinggi lah yang ada saat ini di dunia rambut, kayak Rudiadi Suwarno lah, Chandra Gupta, semua. Ketika kita bertanya tentang itu semua, mereka hatam, mereka paham prosesnya bagaimana ini sebuah model jadi viral. Ya, seperti tadi yang saya bilang, mereka mengadakan simposium, para hairdresser kumpul semua. Bagaimana kita akan adakan show, kita kasih nama bareng-bareng dan disahkan, selesai. Selama ini di Indonesia, siapa yang sudah memberikan sebuah nama model yang akhirnya viral? Sekalipun orang Garut yang terkenal, belum ada. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kita hanya sebagai bangsa yang ikut-ikutan, follower kita. Kita coba menjadi seorang influencer untuk di dunia rambut ini. Karena apa? Karena profesi kita ini di Indonesia ini luar biasa. Banyak pelaku industri ini. Cuman belum ada keseragaman. Dan itu memang PR yang besar. Tapi dimulai dari teman-teman yang saat ini. Seperti hari ini di Tasik, baru kali ini setelah boomingnya kita di barbershop, baru kali ini. Padahal Tasik mengeluarkan banyak orang-orang kompeten yang saya kenal. Di Depok tempat saya banyak orang Tasik. Malam banyak cerita dengan Bang Hendra. Gitu. Seharusnya kota yang paling dekat lah ya dengan Tasik itu ya Bandung, ya Jakarta. Itu namanya itu sudah bisa terdengar di kota-kota lain. Teman-teman, ngiri nggak? Ada rasa, oh ini komunitas yang ada di Kalimantan, di Banjarmasin, mereka bisa bikin acara sampai bervolume-volume gitu kan. Sampai berkali-kali mereka ngundang customer para barber artis yang ada saat ini gitu. Siapapun artisnya undang aja, karena ilmu itu ada di mana-mana. Gak perlu si A, gak perlu si B, siapapun. Ketika teman-teman mau undang ini, undang, sharing, sampai nanti teman-teman bisa juga mengedukasi klien teman-teman itu. Untuk apa sih? Ya untuk kita punya nilai tadi, harga kita akan naik lagi. Dan salah satu cara untuk menaikkan harga itu secara personality, secara pribadi, ya dengan adanya battle. Teman-teman pernah tahu kan, pastinya ada lomba burung kicau ya. Kenapa itu burung jadi mahal? Karena dilombain. Ikan jadi mahal karena dilombain. Ya dengan adanya saya di sini, Mistia di sini, karena lomba kompetisi. Begitupun nanti teman-teman di sini. Battle Tasik ini baru tingkat mana? Tingkat ini kecamatan ya? Apa kabupaten? Kota.
Nanti suatu saat mungkin bisa aja siapa petinggi di sini, gubernur atau apa, Tasik gitu kan, yang hadiahnya dari piala wali kota. Teman-teman punya prestige sendiri di sini. Teman-teman punya harga sendiri di sini. Nah, jadi buat teman-teman yang memang belum berkesempatan ikut battle nanti untuk volume 2, cobalah ikut battle. Bagaimana atmosfernya, pressure-nya, ya kan, mental kita diuji di situ. Karena apa? Karena yang nonton itu bukan orang awam. Kita dibilang bagus, dibilang keren sama orang yang tidak bisa, itu wajar. Ya, biasa aja. Ya mereka nggak bisa motong rambut kok. Jangan motong rambut, mungkin pegang clipper pun belum pernah. Tapi ketika kita ditonton sama orang yang juga bisa, dinilai sama orang yang juga bisa, itu prestis kita harusnya naik lebih tinggi. Oke, itu sekelumit tentang bagaimana kita mencoba membuka pikiran kita tentang battle. Karena ada beberapa orang yang memang tidak setuju dengan adanya battle, tapi kita harus buka lebih luas lagi. Baik, tadi yang klasik sudah ya. Salah satu contohnya tadi mulet betul. Tapi mungkin saat ini improvisasinya mulet itu dengan dikasih gradasi ya. Nah, kita tahu ada gaya guntingan, ada namanya guntingan, ada namanya model. Ini beda. Jadi seperti salah satu contoh menurut saya, secara analisa saya, fade itu bukan gaya rambut. Fade itu adalah nama guntingannya, gitu kan. Gaya rambut itu tercipta ketika kita sudah selesai styling, bener? Ini mungkin saat ini stylingnya adalah French crop, oke? Nah, kalau kita kasih produk yang kuat, contohnya kita angkat ke atas, kita bikin lancip, akhirnya jadi spike kan. Nah, gaya rambut itu tergantung bagaimana kita menstylingnya, bukan guntingannya. Nah, ini yang banyak yang salah. Mas, mau digunting apa hari ini? Saya pengen gunting pompadour, gitu kan. Gunting pompadour ya. Ininya di fade aja ya, terserah lah, yang penting gayanya pompadour. Nah, itu kadang-kadang dibikinlah pompadour. Tapi nggak ngepom kan, nggak tinggi, nggak ini. Karena belum paham prosesnya seperti apa. Modern, oke ditulis, gaya rambut yang mendapat inovasi dari gaya-gaya klasik atau sebaliknya seperti klasik tadi, itu adalah yang modern. Nah, di sini di gaya modern ini kita dituntut bagaimana kita berinovasi, berkreasi. Disinilah seorang artisnya ini kita keluarkan. Sejauh mana kita mengaku sebagai seniman, ada di situ. Bagaimana kita berimprovisasi itu. Seni itu, gaya modern memang nggak semuanya bisa dijual. Tapi kita mendapatkan satu kepuasan, pencapaian, bagaimana kita membuat sebuah karya. Nggak semuanya bisa dijual, tapi ketika kita bisa jual, itu menjadi hal yang luar biasa. Jualan satu barang yang mahal. Para pelukis sana ketika melukis, dengan idealismenya dia, mereka nggak mikir untuk dijual itu lukisan. Tapi ketika ketemu orang yang mencintai sebuah seni, mereka beli. Sama seperti kita, sama seperti saya dulu, zaman dulu, sebelum informasi yang saat ini ada, itu saya gambar-gambar aja tuh rambut orang. Saya nggak pernah jual itu, saya cuma pengen tahu aja. Tapi ternyata lama-kelamaan ada peminatnya sampai sekarang ini. Ada yang mau. Ada segmennya orang-orang yang mencintai gaya-gaya rambut yang aneh. Biasanya profesinya orang-orang advertising, orang-orang entertain ya. Nah, berarti di sini banyak lapisan masyarakat yang kita belum kenal. Jadi sini kita betul-betul luas. Begitu ya.
Jadi itu kalau kita bicara lebih jauh lagi, lebih banyak lagi, 1 hari 2 hari nggak cukup sebenarnya untuk bicara tentang rambut. Belum lagi kita bagaimana menyesuaikan gaya rambut pompadour ini pakaiannya seperti apa. Nah, kami dulu dididik seperti itu. Jadi seperti yang tadi saya ulas di depan, orang itu harus mengerti ketika tamu datang, klien datang yang memang kita belum kenal sebelumnya, kecuali klien-klien yang udah kenal. Kita nggak pernah tahu yang akan parkir di depan shop kita ini apakah Lamborghini, Ferrari, atau angkot. Kita nggak akan pernah tahu siapa dia. Tapi kita harus siap. Kita harus siap melayani orang-orang itu. Gitu ya. Kita baca mereka dari ujung rambutnya sampai ujung kukunya. Sampai dia pakai produk atau enggak, kita harus paham. Gayanya seperti apa kita harus paham. Kalau sudah klik mendapatkan itu, customer itu walaupun banyak pesaing, kita saat ini memang lagi bersaingnya luar biasa. Barbershop, pangkas rambut, salon semuanya, salon dan barber buka semua orang-orang. Nah di situ kita lagi perang nih. Tapi perang kita harus secara sehat, gitu. Kita harusnya suka dengan orang-orang yang buka, karena ternyata oh ini pasarnya ada. Sama seperti handphone. Di toko handphone kan berjejer tuh, gitu kan. Bahkan satu lantai kadang-kadang toko handphone semua. Berarti orang sudah paham nih kalau mau potong rambut ke sini, kalau mau beli handphone ke lantai ini. Nah di situ tinggal kita mengadu kualitas kita, mengadu sales kita, mengadu knowledge kita. Gitu. Jadi kalau ada orang yang buka itu, jangan kita merasa tersaingi. Bahkan kalau bisa kita rangkul, bagaimana kita bisa maju bareng nih di industri ini. Kita bikin satu komunitas untuk bisa menyeragamkan gitu kan. Ya harga tadi enggak, itu kemana-mana saya. Yang kalau ngobrol setelah ataupun sebelum session workshop ini kan ngobrol-ngobrol biasanya. Ya paling banyak yang ditanyakan tentang itu. Harga lah, di sini beginilah, di sana begitulah, ya kan? Nggak ada ininya, regulasinya, gitu. Sebenarnya itu ya tugas kita. Dan saya dengar dulu kan di sini ada yang namanya PPRTS, tapi mendem lagi, nggak kedengeran lagi, gitu. PPRTS. Teman-teman kan pasti tahu. Dulu ada peribahasa, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ya artinya untuk itu juga. Kalau kita berkomunitas, insya Allah yang saya tahu beberapa kota yang komunitasnya jalan itu mereka itu secara dunia cukurnya itu maju. Mereka yang harganya rata-rata di bawah sekarang udah mulai rata-rata menengah ke atas. Itu karena apa? Karena mereka betul-betul memikirkan bagaimana kota kita ini bisa menjadikan kota yang memang betah ditinggali, nggak banyak perantau ya. Saat ini kan teman-teman pasti banyak yang merantau tuh keluar kota karena di daerahnya nggak bisa menghasilkan. Benar nggak? Coba bagaimana kalau kita buat di sini, bagaimana kita nggak sampai pergi jauh gitu kan, ninggalin untuk beberapa orang yang ya kalau anak muda nggak apa-apa, merantau itu kan banyak tujuannya ya, salah satunya cari ilmu, cari pengalaman. Tapi yang sudah berkeluarga kan ninggalin keluarga. Nah kita ciptakan bagaimana di daerah kita ini gitu. Kita nggak perlu keluar, tapi di daerah kita bisa cari uang sendiri. Kita berdayakan daerah kita. Caranya seperti apa? Nah itu teman-teman pikirkan. Banyak sharing lagi sama teman-teman komunitas yang sudah oke gitu loh. Oke, balik ke gaya rambut. Buat teman-teman yang nanti ikut battle, apa juri? Dra, temanya apa? Modern ya? Ya. Nah, temanya adalah modern. Artinya kalian di sini dituntut untuk bagaimana membuat satu guntingan gitu kan, yang memang ini kesan modernnya dapat. Saya tanya, side part modern nggak? Side part,
klasik ya, side part klasik ya. Hitler itu rambutnya side part ya, Hitler ya, belah samping, itu klasik. Nah bagaimana jadi modern? Kan tadi dibilang kalau modern itu adalah hasil inovasi, betul? Nah bagaimana itu menjadi satu guntingan yang modern? Nah itu PR kita. Bagaimana nanti kalian menjelaskan ke judges itu, juri-juri itu? Oh, ini modern. Kalau jurinya bilang ini klasik, oh, ini modern. Nah harus kekeh tuh, harus nerangin, harus mempresentasikan yang memang betul-betul masuk akal. Jadi presentasi itu kita boleh beralasan, kita boleh berargumen, tapi masuk akal, masuk logika, sehingga akan diterima oleh para juri. Jangan kita beralasan yang nggak masuk akal, karena juri-juri sudah paham sebelumnya. Asep Lopang ini hasil dari battle, Bang Hendra hasil dari battle, Setia ya udah tahu lah, nggak usah disebutkan gitu. Hasil dari itu semua, mereka udah ketemu dengan juri-jurinya. Dan saya yakin di sini teman-teman ada yang pernah, ini yang kedua kali untuk battle, atau baru kali ini, ya tentunya. Jadi kita akan tahu bagaimana atau sejauh mana profesi kita ini kita ajak, kita bawa ke diri kita sampai betul-betul kita ini menjadi seorang profesional. Profesional itu apa? Nah kita harus paham juga itu profesional itu apa. Jadi cari tahu. Memang kita hidup ini nggak pernah lepas dari belajar. Kita dilahirkan untuk terus belajar. Selama kita masih hidup, kita akan dituntut untuk belajar, untuk paham. Karena apa? Karena besok kita akan mengajar lagi. Artinya itu bukan untuk kita aja. Kita belajar, dan kalau kita ingin pintar, kita harus ajarkan lagi. Semua teman-teman di sini tentunya yang saat ini jadi owner ya syukur alhamdulillah. Yang masih menjadi kru ya mungkin cita-citanya jadi owner. Dan itu kan secara tidak langsung itu belajar kepada owner. Nanti akan ngajarin lagi anak buahnya. Bagaimana kita bisa mengajar kalau kita tidak mau belajar? Ya itu kuncinya. Kita harus mau belajar agar kita nanti bisa mengajar. Gitu. Itu yang dilakukan teman-teman semua yang ada di bangku sana tuh. Asep Lopang itu luar biasa kalau ceritanya. Mungkin teman-teman di media sosialnya juga lihat kan. Salut saya. Terus hal-hal yang memang akan didapat ketika kita ada di sebuah acara workshop ini, yang kita kadang-kadang tidak pernah paham apa sih yang gue dapat. Gue ikut ke acara seperti ini, bayar sekian, tapi apa yang gue dapat? Kalau ada teman-teman yang berpikir seperti itu rasanya saya rugi banget. Berarti teman-teman nggak memperhatikan, gitu. Sekecil apapun, sedikit apapun, kalau teman-teman memperhatikan, pasti ada dapat. Dan satu hal, setelah dapat, jangan kita pegang sendiri kalau itu ingin menghasilkan. Ilmu pengetahuan, ilmu dan pengetahuan itu beda. Ilmu itu ketika kita mendapatkan dan kita juga mengamalkan dan kita mendapatkan hasilnya, itu baru bisa dibilang ilmu. Bang, bagi ilmu dong, bang, bagi ini dong. Saya terus terang kadang-kadang, aduh maaf, kalau kita chat di media, sharing, apalagi sharingnya yang akhirnya akan panjang, saya nggak bisa sharing itu. Karena itu buat saya, mungkin saya produk dulu, saya orang dulu. Mungkin teman-teman nih yang masih muda nih orang milenial sekarang itu terbiasa dengan chat, bisa. Tapi kalau secara pribadi saya nggak bisa. Saya ingin ketemu face to face. Kalau mau datang main ke tempat saya, ngobrol sama saya, dan di situ akan terasa, gitu. Berbeda dengan kita sharing dengan chat. Makanya saya kurang merespon ketika orang teman-teman mau sharing tapi by chat, itu kurang lah menurut saya. Nah, balik lagi tadi, yang teman-teman dapatkan saat ini adalah pengetahuan, belum ilmu. Menurut saya ini belum ilmu, hanya pengetahuan.
Tapi ketika teman-teman nanti apa yang saya bicarakan saat ini langsung di luar dipraktekkan dan mendapatkan hasil, mungkin aja berubahnya kru ya, atau mungkin aja besok jadi berani untuk bicara sama klien, dan itu hasilnya menghasilkan, itulah baru ilmu. Kalian baru dapat ilmu. Sekarang lihat teman-teman yang udah kelihatan, teman-teman yang aura-auranya seorang barber gitu kan, dengan fashionnya itu keren, senang saya lihatnya. Karena dunia fashion ini itu dunia showbiz ya. Itu dia satu lingkaran dengan entertain, fashion, showbiz, itu semua kita ada di situ. Dan itu gak akan pernah mati, selalu begitu, berputar terus, menambah terus. Dan saya pribadi bersyukur ada di industri ini. Beberapa tadi diulas di depan, beberapa profesi ada yang mati, tapi hiburan ini gak akan pernah mati. Semakin banyak orang stres, semakin banyak hiburan. Dan pelaku penghibur itu perlu perform yang bagus, penampilan yang bagus. Itu hubungannya. Siapa yang membaguskan penampilan itu? Ya kita. Kita yang akan dipakai. Bagaimana kita mendandani mereka. Nah, berarti di situ kita sudah paham, oh ya, ini gunting rambut ini bukan sekedar kebutuhan. Mungkin beberapa orang lapisan masyarakat tertentu, oh iya, gunting rambut adalah butuh. Seperti anggota, dia kalau nggak dipotong ya diomelin komandannya kan, itu butuh, dia nggak perlu fashion. Tapi beberapa orang yang memang gunting rambut itu untuk fashion, bukan hanya sekedar butuh, tapi fashion juga. Berarti dia bisa bayar 2 kali. Kenapa orang-orang yang itu bisa bayar mahal? Karena dia kebutuhannya terpenuhi dan gayanya terpenuhi. 2 kali dia bayar. Itu hitung-hitungan secara bisnisnya. Jadi bagaimana kita mendalami dunia fashion juga. Begitu ya. Gimana teman-teman? Paham? Alhamdulillah ya kalau paham. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan nggak? Oke. Langsung. MC-nya mana ya? MC Bu. Halo. Gimana Om? Ya ini. Oh, ada yang mau nanya ya? Ya. Mana coba. Ya, siapa namanya? Boleh perkenalkan dulu. Perkenalkan, saya Umar Hamid dari Banyumas. Iya. Ya. Banyumas. Ya, sebelumnya terima kasih banget ini Mas Hendra dan teman-teman semuanya, dan juga Miss Tia, Mas Asap Lopang dan Mas Hendra juga. Makasih banyak telah berbagi ilmunya. Mau tanya nih Mas, saya kan dari daerah gitu ya. Betul. Dimana di sini aku pengen ngembangin barber, dunia industri barber gitu, untuk bisa lebih bagus lagi gitu dari sebelumnya. Nah, tapi kendalanya di sini kita kan nggak munafik, kita ini nyari duit gitu ya Mas ya. Betul. Nyari duit biar nyukupin kebutuhan kita gitu. Tapi masalahnya kita udah belajar sana sini, udah ngasah skill, tapi kita masih terkendala dengan gimana cara kita naikin harganya gitu, biar seimbang dengan ekonomi masyarakat gitu. Sementara kalau kita pengen bikin barbershop dengan tarif yang tinggi, kita harus ke kota gitu, yang mana akhirnya kita nggak bisa bangun industri barber di daerah saya sendiri gitu. Nah, mungkin Masnya punya solusi gitu. Makasih. Pertanyaan yang bagus. Oke. Mas Umar, makasih banyak ya. Pertanyaannya cukup bagus ya Mas Hendra. Bagus, dari sedikit sudah diulas ya, tapi kita balik lagi. Artinya begini, kita paham tadi kalau kita bicara
sembako, ya kan, 9 bahan pokok. Nah, rambut ini pun sesungguhnya satu kebutuhan yang memang penting. Memang kalanya tidak tiap hari seperti beras, tapi sebulan sekali itu harus. Siapa orang-orang yang memang memerlukan itu? Anak-anak sekolah sudah pasti sebulan sekali harus, karena kalau tidak dirazia, ya tadi para aparat. Nah, kita coba untuk bagaimana memperkenalkan profesi ini dulu ke masyarakat. Beberapa komunitas banyak mengadakan baksos, bakti sosial. Cuman sayangnya di beberapa hal bakti sosial ini tidak dibarengi dengan edukasi bagaimana profesi ini ada. Mereka membuat baksos, hanya baksos, oke, cukur gratis, selesai, udah. Tapi tidak memberi informasi bahwasanya, oh, potong rambut ini adalah salah satu kebutuhan. Bukan hanya kebutuhan untuk rapih aja, tapi untuk kesehatan juga. Kesehatan apa? Ya kita sudah paham berkala pastinya. Kalau orang sudah punya gaya rambut gitu kan, mereka berkala potong rambutnya, tentunya itu akan terjaga. Karena apa? Karena si barbernya ini akan memperhatikan ketika klien kita ada ketombe, ya kan, atau rambutnya rusak, atau kulit kepalanya kering. Kalau orang yang datang sebulan sekali, karena saya seperti itu, tamu saya sebulan sekali datang, ketika bermasalah kulit kepalanya atau rambutnya kok jadi nggak enak dipegang, itu saya akan kasih tahu. Nah, seharusnya beberapa teman komunitas yang suka mengadakan baksos itu juga harus memberikan edukasi biar mereka tahu, oh begitu ya ternyata potong rambut, nggak hanya sekedar potong tapi selesai, tapi ada beberapa poin yang harus dimengerti. Nah, diadakan itu terus dengan teman-teman tadi di Banyumas ya, sampai akhirnya si masyarakat ini paham, oh iya ada satu profesi yang memang ternyata bisa juga nih, dan mereka itu nggak bisa dianggap enteng. Beberapa klien menganggap gunting rambut murah, sepele, karena harganya murah. Itu salah siapa? Karena kita aja yang merasa kita udah bisa menebak dompet orang. Ya, wah di sini mah begini karena begini. Harganya kita jangan tinggi-tinggi lah. Di situ kita sudah menjadi peramal. Padahal kita nggak pernah tahu dompet kalian nggak pernah tahu dompet saya. Tapi kita sudah mencoba untuk, oh ini pasarnya begini. Dunia rambut, industri rambut, kita bagaimana kita menciptakan pasar. Di Jakarta ada yang gunting 20.000, ada. Ada yang gunting 1 juta, ada. Kenapa bisa seperti itu? Karena pelakunya berpikir bagaimana mencoba untuk merubah itu. Kalau kita mengikuti pasar, seperti tadi dibilang, kalau kita hanya menjadi follower, ya selamanya aja kita jadi follower. Gitu ya. Jadi coba untuk mulai hubungi teman-teman di Banyumas ya. Banyumas gitu. Rambut itu dari barat Indonesia sampai timur Indonesia itu sama orang. Perlu potong rambut. Di Jakarta orang tajir, sultan banyak, orang jelata juga banyak. Begitupun dengan di daerah-daerah lain, di Tasik juga ada pastinya. Nah, kita mau di pasar yang mana? Minimal kita satu komunitas, satu profesi. Ini kita coba bisa bersatu untuk bisa menyetandarkan nih. Kita anggap ada 3 golongan A, B, dan C gitu kan. Nah, kita main di B. Yuk kita ngumpul, kita standar segini harga. Nah, disitulah yang saya bilang, ketika banyak barbershop buka, ini kita jangan mereka itu jadi pesaing yang membuat hati kita malah jadi kotor. Anggap mereka itu teman, kita bisa kumpul, kita bisa sharing bagaimana kita memajukan industri ini. Kita harus bersyukur kalau ada orang yang buka gitu. Kita ajak komunikasi, kita jalan bareng. Begitu. Jadi memang ini kerja keras, Mas. Tapi bukan hal yang nggak mungkin, karena saya banyak sharing seperti di Semarang, di Jepara, di Kalimantan. Mereka dapat informasi dari Jakarta tentunya. Nah, tapi mereka ingin langsung mendengar dari para pelaku yang ada di Jakarta.
mereka undang Tia, undang saya, undang ini, akhirnya mereka pun berubah dan sekarang di Kalimantan, di Semarang itu harganya bagus-bagus. Apalagi di luar Jakarta, di Manado, di Makassar, harganya bagus-bagus. Nah itu ditunjang oleh dengan kita, bagaimana kita mau merubah, kita mau jadi bagus ya, insya Allah bagus. Jadi begitu Mas ya. Jadi tadi bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalau kita bercerai, yang satu merantau ke Bandung, ke Jakarta, ke ini, pulang-pulangnya pas Lebaran doang, nggak sempat ngobrolin ini. Ya begitu terus, tidak ada kemajuan. Tapi kalau kita menyatu, insya Allah kita bisa rubah itu semua. Kita harus menjadi the one spesial di industri ini. Di kota ini kita ini profesi kita spesial. Kita harus menspesialkan diri kita dulu, gitu loh. Memang di sini kadang terkesannya ego, sombong gitu, egois kita. Enggak, karena kita jual barang. Ada yang kita jual di situ, yang orang-orang tidak semua orang dari 100 orang, jangan di sini ya, di kecamatan deh, di RT RW deh, dari satu RT, tapi jangan di Tasik juga sih. Tasik banyak satu RT yang tukang cukur, kayak di Garut ya, satu kampung tukang cukur gitu. Di Jakarta deh, dari satu RT itu berapa kepala? 40 kepala keluarga. Yang bisa nyukur berapa orang? Kadang ada yang nggak bisa nyukur. Berarti kita itu adalah spesial sebenarnya. Kita harus merasa diri kita spesial, gitu, ya. Jangan kita menganggap diri kita itu biasa-biasa aja. Enggak, kita ini orang-orang spesial. Oke, silakan. Gimana? Gimana Mas Umar, udah cukup? Oke, berarti bersatu kita teguh, bercerai kita bercerai kawin lagi, bukan? Mas Hendra, ini katanya bercerai kawin lagi ya. Bercerai kita runtuh, tapi gak bakal pengen kawin aja. Selagi gak bisa, selagi nikahnya gak ngebebanin kita ya Mas ya. Benar. Mas kawin ditanggung masing-masing, nah gitu. Gimana ada sekarang sesi kita mau buka lagi pertanyaan ya? Boleh. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, ini yang di depan. Apa nih Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris dari Sumedang, ingin menanyakan tentang yang tadi sudah dibahas, klasik cut dan modern cut. Untuk klasik cut sendiri adalah ya yang tadi sudah disampaikan. Yang ingin saya tanyakan itu, apakah ada satu potongan modern yang benar-benar modern, tidak menginovasi dari klasik cut? Jadi tadi kan modern menginovasi dari klasik cut. Apakah ada satu potongan yang benar-benar modern seperti itu? Kemudian seperti tolak belakang antara klasik dan modern cut. Apakah ada potongan yang klasik modern gitu? Apakah hanya ada modern dan klasik? Ya, seperti misalkan yang asalnya klasik, sidebar tadi dibikin jadi modern. Nah itu bisa dikatakan klasik modern apa berubah yang tadinya klasik menjadi modern? Mungkin seperti itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Baik. Yo, Mas Faris dari Sumedang. Langsung dijawab aja Mas Hendra. Siap. Oke, terima kasih. Oke, untuk gaya potongan tadi sebenarnya yang betul-betul original, modern untuk gaya rambut, itu seperti spike. Itu spike adalah original modern. Kita bicara klasik itu era berapa? Era 80 ke bawah atau 60 ke bawah, zaman-zamannya Elvis Presley. Itu kalau kita bicara gaya rambut. Beda lagi kalau kita bicara benda-benda klasik, benda-benda antik. Itu mungkin dari zaman tahun 0 ya. Kita bicara tentang gaya rambut aja. Yang dikatakan klasik itu era-eranya Elvis Presley. Di saat era Elvis Presley, apakah ada gaya-gaya rambut yang seperti sekarang, quiff atau spike? Terus apakah produk stylingnya ada saat itu? Gitu loh. Nah, artinya hal yang tidak ada saat itu dan sekarang ada, itulah yang dikatakan modern. Ya, nah itu dulu ya, kita pahami dulu itu. Jadi kalau kita mau membuat satu
gaya rambut gitu kan, atau nanti satu guntingan seperti fade itu modern. Karena zaman dulu belum ada itu fade. Karena fade itu kan gradasinya itu bertahap dan itu didukung oleh satu alat yang memang didesain untuk itu, untuk bisa memberikan satu guntingan yang mempunyai efek blur. Dulu belum ada fade. French crop apakah dulu ada? Belum ada. Buzz cut deh. Dulu mungkin itu American Army itu hanya pakai guard nomor 1 atau kosong, selesai, no gradasi gitu kan. Tapi sekarang ada gradasi. Nah, itu inovasi. Nah, model kan tadi dibilang guntingan dan gaya rambut beda ya. Guntingan dan gaya rambut beda. Jadi guntingannya ini udah banyak yang berubah dari zaman dulu, zaman klasik. Karena clipper pun ada setelah ada gunting, sebelumnya belum ada clipper. Mesin itu belum ada. Itu ada klasik. Nah, kita urut dulu di situ. Kita lihat sejarah, historinya bagaimana. Kita belajar itu. Nah, gaya rambut itu dipengaruhi oleh produk styling. Kalau zaman dulu adanya klasik itu identik dengan pomade, udah selesai, pomade aja. Sekarang sudah banyak produk styling yang bisa membentuk rambut, yang lurus jadi keriting, yang keriting jadi lurus. Ada clay, ada powder, ada foam, dia semuanya ada. Nah, itu masuk ke ranahnya modern. Mulet. Terus tadi apakah bisa digabungkan klasik dan modern? Itu udah dibilang kalau misalkan memang udah ada inovasi, itu dibilangnya udah modern. Sama seperti bangunan rumah. Sekarang minimalis, modern, beda. Jadi kalau memang sudah ada sentuhan, kalau pompadour zaman dulu Elvis Presley mungkin tidak menggunakan clipper, dia hanya ditrim untuk sampingnya gitu. Zaman dulu klasiknya ya seperti itu kan. Nah, sekarang dipadukan dengan fading. Nah, ini modern, klasik. Gitu ya. Paham? Oke. Saya punya ada waktu berapa lama lagi? Gimana? Saya ada waktu berapa lama lagi? Ya, untuk waktunya mungkin silakan untuk satu pertanyaan terakhir lagi gimana? Oh gitu. Ya. Kalau boleh tahu berapa orang lagi yang mau nanya? Coba acungkan. Oke, kayaknya semangat nih. Oke, nanti terakhir boleh ditutup dari pertanyaan PPRTS Kang Dede ya. Tapi sebelumnya si Akang ini dulu nih. Gini, Om Hendra, kayaknya kita 2 pertanyaan lagi. Ini satu dari sini, terakhir dari Persatuan Potong Rambut Tasikmalaya. Nah, dari Kang Dede terakhir. Siap. Oke, silakan untuk perkenalkan diri, lalu kasih pertanyaan yang diutarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Ian. Mau bertanya, kalau menentukan bentuk model rambut itu dengan paste atau dengan Tulang kepala. Gimana? Cara menentukan apa namanya? Gaya rambut. Topi. Poni. Rambut. Ya. Apakah rambut itu terbentuk dari beberapa bagian, ada yang keriting, lurus, sama? Oke. Ya, terima kasih. Oke, Om gimana, udah aman pertanyaannya? Oke. Paham. Oh, udah dipahami. Thank you. Ya, yang paling mendasar ya. Oke, yang paling mendasar. Rambut ini ada karakter dan ada jenis. Oke. Karakter rambut. Ada yang tahu karakter rambut? Karakter rambut dibagi menjadi 4 atau 5. Keriting, ikal, ya, kribo, ya, terus apa lagi? Coba ada yang sebutin? Lurus. Itu kita yang awam di Indonesia ya. Jangan kita bicara yang di luar tuh, negro-negro tuh dibilang itu beda lagi tuh. Nah,
Oke, 4 itu yang paling mendasar. Liris, lurus, keriting, ikal, kribo. Itu yang ada di Indonesia. Itu adalah karakter. Jenis rambut beda lagi. Jenis rambut itu rambut kering, rambut lembab berminyak gitu kan. Nah, itu jenis-jenisnya. Tipis gitu kan. Yang kasar tuh yang tebal, yang perhelainya tebal, ada yang perhelainya halus, itu masuknya ke jenis. Gitu. Itu adalah hal yang paling dasar yang kita harus paham. Itu akan, kenapa kita harus paham itu? Itu akan mendukung bagaimana kita akan membuat nanti gaya rambutnya buat klien kita. Untuk menentukan model apa yang lebih bagus untuk klien kita, tentunya ini dipengaruhi beberapa aspek. Yang paling penting adalah kita harus paham dulu tadi karakter rambutnya. Setelah kita mengerti karakter rambutnya, ini pasnya dibikin gaya rambut. Misalkan rambut yang paling tipis, halus, dibikin spike, itu kan nggak bagus juga. Gitu. Nggak cocok nantinya. Akan merepotkan klien kita nanti di rumah. Kalau kita di barber bagus kan, nggak sedikit kan orang yang bilang, oh ya di barber bagus, di shop bagus, pas nyampe rumah nggak bagus kan gitu. Karena memang klien nggak bisa gitu kan. Nah kita harus nerangin itu. Ketika klien minta sesuatu yang memang ini bertolak belakang dengan karakter rambut kita coba jelaskan itu. Begini loh Pak, begini loh Bang, begini loh Kang, A, semuanya. Tapi kalau kekeh maksa karena kita ada di bidang jasa, ya udah kita itu. Tapi kita harus mengarahkan dulu, gitu kan. Setelah kita sudah paham, baru kita masuk ke muka, wajah, gitu kan. Untuk pantas atau tidaknya, kita harus paham berapa kontur wajah manusia dibaginya nih, dasarnya nih. Ada wajah bulat, oval, gitu kan, kotak, gitu. Nah itu kita harus paham, karena ini pelajaran kegunting rambut nantinya. Dasarnya menggunting rambut gitu kan. Bagaimana kita menyatukan bidang gitu kan. Bulat, segitiga, kotak gitu kan. Kita satuin nih. Nah, itu cara guntingnya. Nah, itu adalah pelajaran menggunting rambut. Bagaimana membentuk sebuah desain rambut. Tapi dasar-dasar itu harus punya ya. Setelah kita paham itu, langsung kita lebih detail lagi ke kepala. Ya kan? Kalau misalkan kita punya klien kepalanya maaf peyang, kan nggak bagus kalau dibikin French crop ya. Kelihatan dari belakangnya jingcet gitu kan. Nah, di situ. Jadi kita harus penuhi itu, pengetahuan kita harus dapat itu. Jadi biar kita bisa menerangkan ke klien kita, gitu kan. Klien akan merasa nyaman ketika kita kasih tahu informasi itu, dan dia akan pede dengan guntingan kita karena dia yakin, oh iya, tukang cukur gua keren nih, ngerti nih, bukan hanya bisa doang, dia paham gitu kan. Insya Allah akan terus berlangganan mereka. Gimana kan? Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Kang Ian. Jadi kita harus mengedukasi juga klien kita ya. Betul. Karena kasusnya sama, saya juga pernah. Pas dilihat di kaca barber, Maci keren juga nih, keren juga. Pas ke rumah tuh, biasa kan dikeramas, abis dikeramas, terus diantik-antik, kok gak seantik waktu dipotong rambut, ini rambutnya kenapa? Nah berarti betul, Kang Ian nanti harus diedukasi, betul kan Om Hendra? Betul. Oke, terakhir pertanyaan, nah dari Kang Dede silahkan, ada pertanyaan. Om ini pertanyaan terakhir ya? Boleh. Oke. Ini dari teman-teman PPRTS, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bang Indra atas waktu dan kesempatannya. Mungkin saya keluar dari tema model nih, tapi dari segi pengalaman yang kadang-kadang di masyarakat, di customer ada istilah dari teknikal gunting sasak atau gunting penipis, Bang. Iya. Jadi ada katanya gunting penipis atau gunting sasak tuh pertama merusak rambut, bikin bercabang, bikin keriting, sama bikin rontok. Ada bahasa gitu. Jadi pengetahuannya, knowledge kita untuk mengedukasi ke customernya seperti apa dan gimana. Makasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren dari PPRTS. Silakan langsung dijawab Bang Hendra.
Oke, ini adalah satu permasalahan yang dari dulu terjadi nih antara gunting, nama gunting gitu kan, dan gaya guntingan gitu. Yang beredar saat ini adalah itu namanya gunting sasak. Tapi secara akademis itu nggak ada gunting sasak. Adanya adalah thinning scissor, gunting penipis. Dan sebelum keluar B-dry, gunting tekstur, itu untuk membuat texturizing itu kita memakai gunting penipis itu. Nah, entah dari mana asal usulnya sehingga dibilang sasak gitu kan. Kalau di ilmu kosmetologi, ilmu kosmetologi itu adalah ilmu yang membahas tentang tadi dari ujung rambut sampai ujung kuku. Sasak itu digunakan ketika kita menstyling rambut, mau menyanggul gitu kan. Kata sasak itu saat mau menyanggul baru disasak sampai ada sisir sasak, gunting sasak ini. Nah, ini sudah terjadi sekian lama sampai klien pun menganggap betul kalau itu gunting sasak. Ada beberapa klien yang memang sukanya digituin, ada juga klien yang nggak suka digituin, gitu loh. Ini ada dua, ada yang suka itu. Kita udah, saya ngalamin, kita udah terangin efek dari pengguntingan yang menggunakan gunting itu. Klien masa bodoh, nggak peduli, bang, saya senangnya begitu. Ya udah, gitu kan. Nah, cuman saya kasih tahu juga bahwa saja ngeguntingnya nggak asal gunting. Kita ikutin pola dasarnya. Gitu. Kalau tadi efek dari yang dikatakan tadi bisa rontok, bisa pecah. Mungkin kalau rontok saya pikir itu enggak. Karena rontok itu urusannya dari dalam ya, gitu kan. Kalau pecah bisa. Gitu. Kenapa? Karena kita tahu kan ada gunting yang harganya jutaan, ada gunting yang harganya ratusan, bahkan puluhan pun ada. Sistem untuk memutuskan rambut itu ada yang betul-betul putus karena memang dipotong atau putus karena dipecah. Contoh kita ambil tali rapia, kalau kita geprek putus nggak? Kita pakai batu putus kan? Tali rapia, kita lihat ujungnya pecah rambut. Begitupun dengan gunting. Jadi gunting yang jutaan itu sudah dipastikan, sudah dijamin pasti rambut putus. Tapi gunting yang murah mungkin setahun oke, masih putus, tapi kedepannya itu hanya dia menggesek, akhirnya ujungnya pecah atau putusnya tidak sempurna. Kalau di laki-laki cowok, rambut kita kan sebulan sekali potong rambut ya, jadi mungkin belum terasa tuh, belum terlihat. Tapi kalau di perempuan biasanya ujungnya pecah-pecah gitu kan, karena perempuan gunting rambut itu lama, 3 bulan sekali, kadang lama banget nggak gunting rambut. Nah, di situ kelihatan kenapa ujungnya pecah-pecah. Salah satu faktor selain faktor produk eksternal itu pun karena memang sebelumnya digunting dengan gunting yang kurang tajam, akhirnya lama-lama pecah gitu. Jadi begitu. Jadi untuk tadi klien bagaimana menjelaskannya gitu. Kalau kita mengerti model, kita harus pahami adalah ini gunting fungsinya adalah menipiskan rambut. Yang kita tahu banyak, saya melihat praktek teman-teman gunting rambut pas bagian ini untuk menipiskan itu gunting aja asal. Bagian atas asal tipis, semua ditipisin, semua digunting. 2 minggu sampai 1 bulan itu hasilnya akan pertumbuhannya itu akan berantakan. Rambut malah susah diatur. Apalagi ada rambut yang udah lemes, lembut, malah ditipisin juga. Itu bahaya banget. Nah, kalau kita paham cara pengguntingan, dinamika pengguntingan, kita akan tahu bagian mana yang harus ditipisin, mana yang perlu ditipisin, mana yang perlu tekstur. Begitu. Jadi nggak semuanya itu dibabat habis. Klien-klien yang tidak suka dengan gitu karena mereka mendapatkan ya barber yang cara guntingnya seperti itu mungkin gitu. Nah, kita ke klien kita tenangin dulu. Kalau memang ini rambut perlu ditipiskan, ya tipisin. Kalau tidak perlu, tidak perlu. Gitu. Jadi jangan sampai
kita melakukan satu proses yang memang sesungguhnya tidak perlu, gitu ya. Nah kalau kerontokan tadi itu hoax lah menurut saya, gitu ya. Gitu. Cek, oh boleh minta tepuk tangan yang meriah. Berarti barusan banyak banget, saya sambil ngerangkum nih Bang. Barusan itu ada teknik, ada ngobrolin klien, ada servis, ada pengetahuan, sampai ke gear-gearnya pun barusan jadi obrolan ya. Karena untuk menghasilkan kepuasan dari konsumen kita. Oke. Iya, kita tunggu dulu sebentar azan. Ada yang mau azan di sini?